berakhir seperti korban seperti murid-murid di sekolah yang dibuli menangis dan meminta bantuan orang tua. Seharusnya tidak seperti ini, bukankah seharusnya Lin Yumo dalam krisis dan aku turun tangan untuk membantunya menyelesaikannya dan kemudian menerima kejutan dan ketergantungannya. Kenapa sekarang malah sebaliknya? Sial, ini sangat membuat frustras. Inspektur kepala memandangnya dan bertanya benarkah begitu? Wajah gelap Lin Fan memerah dan dia tampak semakin gelap. Namun, merasakan kekhawatiran Lin Yumo dan mata Chu Feng yang bersemangat, Lin Fan mengertakkan gigi dan berkata ya. Fiu. Qin Xiao tidak bisa menahan tawa sejenak. Bukankah Lin Fan ini terlalu buruk? Protagonis Raja Prajurit benar-benar mengakui ini. Tentu saja, King Long kecil kita cukup hebat. Dia telah membuat Lin Fan sangat menderita. Inspektur kepala memandang Chu Feng dan berkata sekarang mereka sudah selesai berbicara. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Chu Feng tersenyum dengan mulut miring yang mengandung 3 bagian ketidakpedulian, 3 bagian sarkasme, dan 4 bagian ketidakpedulian. Oh, aku sama sekali tidak bagus. Sial, kenapa kamu memukulku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng dipukul di bagian belakang kepalanya oleh Qin Xiao yang langsung membuatnya marah. Bisakah kamu bertarung di tempat lain? Bagaimana jika kepalaku terbentur? Kasar. Suatu hari aku akan menghukummu dan membuatmu menangis dan menyanyikan konkuel. Sial. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan di mana tempat ini? Bicaralah dengan benar apa yang terjadi. Chu Feng berkata dengan nada menghina, apalagi yang bisa terjadi, hanya saja orang brengsek ini tidak membayar kembali uangnya dan dia masih berdebat denganku. Jangan menindas pemuda miskin. Lihat, orang brengsek ini hanya 2 atau 3 tahun lagi mencapai usia parubaya dan dia masih tetap miskin seperti saya ketika saya masih muda. Saya tidak peduli apakah dia miskin atau tidak. Jika dia berutang, dia harus membayarnya kembali. Anda tidak bisa menolak untuk membayar saya kembali hanya karena saya memukul seseorang. Bukankah itu menindas orang jujur? Setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, suasana menjadi hening sesaat. Qin Xiao merenung sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah Chu Feng, kamu benar. Dia memang tidak muda lagi dan tidak pantas untuk mengatakan bahwa pemuda itu miskin. Aku setuju denganmu. Benarkah begitu? Ketika Chu Feng melihat Qin Xiao setuju, dia langsung tersenyum. Petik, yang lain menatap Qin Xiao dalam diam. Tiba-tiba saya menemukan bahwa jalan pikiran Qin Xiao sangat aneh. Apakah intinya adalah apakah anak laki-laki itu miskin atau tidak? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang? Aduh. Kelopak mata kepala inspektur berkedut dan dia merasa ada sesuatu yang salah dengan emosinya. Dia membanting meja dan berkata, diam sekarang, mari kita bicara tentang apakah Anda secara ilegal memaksa Lin Fan untuk menandatangani IOU. Tidak, 2. Chu Feng dan Qin Xiao menggelengkan kepala serempak. Chu Feng menggebrak meja dan berkata, Anda pasti bercanda, dia adalah orang yang datang untuk memukuli orang dan kami bertindak membela diri. Dia tidak berani memberitahu keluarganya tentang hal itu dan mengatakan dia menulis surat utang. Bagaimana bisa kami mengatakan kami memaksanya untuk melakukannya? Apakah ada bukti? Lin Yumo tidak bisa menahannya. Bagaimana dia bisa mempercayai kebohongan Chu Feng? Hanya dengan melihat kesombongan pihak lain, jelas bahwa dia tidak dapat dipercaya. Chu Feng mendengus lalu berbalik dengan jijik dan menyilangkan tangannya. Raja Naga ini tidak ingin berdebat denganmu. Baru saat itulah Qin Xiao memperhatikan sosok Lin Yumo. Yoshi Flower Gelbah. Sial, kenapa aku jadi semakin hentai? Tutorialnya menyesatkan saya. Lin Yumo merasa tidak nyaman saat Qin Xiao menatapnya. Qin Xiao ini matanya sama sekali tidak terkendali ketika melihat orang penampilannya yang tidak terkendali menunjukkan kesediaannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan sepenuhnya. Lin Yumo tiba-tiba merasakan dingin tetapi tidak berani mencela. Karena dia aktif di kota Jingyu, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Qin Xiao? Qin Xiao tersenyum dan berkata, Nona Lin, Anda tidak bisa mengatakan itu. Kami punya surat utang. Anda yang perlu menghasilkan bukti untuk membuktikan perkataan dan perbuatan Anda, bukan kami yang perlu menghasilkan bukti untuk membuktikan apakah itu benar atau ilegal. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Lin Yumo mengerutkan kening ketika mendengar ini lalu menatap kepala inspektur. Kepala inspektur mengangguk dan berkata, dia benar, jika kamu datang kepada kami lebih dulu ini tidak akan terjadi. Tapi masalahnya sekarang adalah IOU ini sah dan masuk akal dan keasliannya tidak diragukan lagi. Anda perlu menghasilkan bukti untuk membuktikan bahwa Anda dipaksa. Bab 152, bersikaplah sensitif. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao, aku tidak menyangka kamu tahu banyak tentang ini. Tentu saja tidak. Apa kau tidak lihat apa yang dilakukan keluargaku? Qin Xiao duduk di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, jika tidak seperti ini, bagaimana aku bisa menipumu berkali-kali? Petik, mendengar ini, wajah Chu Feng berkedut. Dia akhirnya mengerti mengapa para kapitalis ini lebih jahat satu sama lain tetapi tidak terjadi apa-apa pada mereka. Sepertinya mereka memahami hukum. Untungnya dia tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Karena latar belakang keluarga Qin Xiao tidak bisa disentuh sembarangan. Meskipun Qin Lin hanyalah seorang presiden kaya dan sombong, kedua saudara laki-laki dari keluarga Qin juga memiliki seorang kakek yang berada di tingkat wakil negara bagian, seorang paman yang berada di zona perang, dan seorang paman kedua yang menjadi pejabat di ibu kota.
Inilah kondisi keluarga Qin. Qin Xiao sendiri hanya melakukan apa yang dia inginkan dalam hukum, jadi sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Baiklah, mari kita kesampingkan dulu masalah menghadapi Qin Xiao. Tidak perlu terburu-buru. Memikirkan hal ini, Chu Feng terlalu malas untuk berdebat dengan Qin Xiao. Aku, Raja Naga, akan lebih murah hati saja. Dia juga menemukan bahwa bahkan jika dia marah, tidak masalah asalkan dia melampiaskannya. Memikirkan Qin Xiao ini dan Chu Feng melihat ke arah Lin Fan. Yang satu melihat keindahan, yang lain melihat kefrustrasian. Melihat senyum jahat di wajah kedua pria itu dan tawa mengejek yang keluar dari mulut mereka, Lin Fan dan Lin Yumo merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Jenewa. Kedua cucu ini sangat jahat. Untuk sementara kedua belah pihak berdebat tanpa henti. Chu Feng tidak bisa menahan diri dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka, berkata, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan saudara Lin Fan. Qin Xiao mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah di sini, bicaralah dengan tenang. Saat mereka berbicara, keduanya mendatangi Lin Fan. Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang aku tidak takut padamu. Seluruh tubuh Lin Fan tegang yang membuat Qin Xiao mengakui bahwa dia dalam kondisi yang baik. Antreannya sulit. Jika orang lain dipukuli seperti ini, mereka pasti sudah lama meninggal. Haruskah saya katakan bahwa dia adalah protagonis dengan bilah kesehatannya yang sangat tebal? Sangat tahan lama. Chu Feng tersenyum jahat dan berkata, Lin Fan, kamu tidak berpikir bahwa sekarang insiden ini selesai. Aku tidak akan berani berurusan denganmu lain kali, kan? Qin Xiao menghela nafas dan berkata, Chu Feng, kendalikan dirimu sedikit dan berhenti bertingkah seperti penjahat. Kamu sudah mencuri semua kalimatku. Saat dia mengatakan itu, Qin Xiao tersenyum dan berkata, Lin Fan, jangan takut, aku dengar kamu adalah raja tentara bayaran zona perang. Cih, tahukah kamu bahwa ini ilegal di sini? Kamu melanggar hukum, tahukah kamu itu? Bersikap cerdas dan akui kesalahanmu kepada kami dan kami akan memaafkanmu. Jika tidak, kamu tahu. Saat dia berbicara, Qin Xiao dengan lembut menepuk wajah Lin Fan dengan telapak tangannya. Ding! Nilai kemarahan Lin Fan melonjak menembus nilai takdir langit 1888. Wow! Qin Xiao tertegun, matanya dipenuhi keterkejutan. Orang baik, kamu layak mendapatkannya. Qin Xiao berkata bahwa Lin Fan telah diganggu seperti ini, tetapi mengapa nilai takdirnya tidak turun? Ternyata dia sedang menunggu untuk memberinya kejutan. Ini kejutan yang saya suka. Hehehe. Pembuluh darah Lin Fan menonjol di sekujur tubuhnya dan matanya melebar saat dia melihat kedua orang itu kembali ke posisi semula. Sial. Ini semua adalah binatang buas. Bagaimana mungkin Lin Fan memiliki kemampuan untuk melawan dua binatang buas seperti ini pada saat yang sama? Apakah ini hasil dari perbuatan baik yang dilakukan oleh leluhur kita ataukah ini akibat dari dosa-dosa kita sendiri? Xiao Fan, apa yang baru saja dikatakan keduanya kepadamu? Lin Yumo maju selangkah dan bertanya dengan khawatir, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu bahkan jika kamu berasal dari keluarga Qin kamu tidak boleh terlalu melanggar hukum. Kepala inspektur juga mengangguk dan berkata benar, Anda boleh mengatakan apapun yang ingin Anda katakan meskipun mungkin tidak berhasil, Anda tetap harus mengatakan apa yang perlu Anda katakan. Petik, mungkin tidak berhasil Anda ingin saya berbicara tentang Kunba. Kepala inspektur juga merasa bahwa dia berbicara dengan lemah. Tidak, dia mengatakannya terlalu terus terang. Tetapi dia masih penuh dengan kebenaran di dalam hatinya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup. Maafkan aku salah. Semuanya seperti yang mereka katakan. Xiao Fan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Yumo cemas dan bertanya dengan cepat. Apakah mereka mengancammu barusan? Katakan padaku, kamu tidak boleh berkompromi dengan mereka. Jika tidak, mereka hanya akan bertindak lebih jauh. Lin Fan merasa dipermalukan ketika mendengar ini. Aku adalah seorang raja prajurit, kapan aku pernah menderita ketidakadilan seperti itu? Apa bedanya ini dengan seorang anak yang dibuli oleh ayahnya? Dia bahkan tidak berani memberitahu orang tua atau gurunya setelah dipukuli. Ya Tuhan! Mata Lin Fan merah dan dia hampir meneteskan air mata darah. Tapi dia hanya bisa menahan penghinaan dan berkata tidak karena ini memang fakta, jangan khawatir kakak, aku baik-baik saja. Setelah mengatakan ini Lin Fan merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis. Martabatnya sebagai Raja Serigala dan Serigala penyendiri seolah lenyap dalam sekejap. Ding! Lin Fan sangat kesakitan, martabatnya hilang, nilai takdirnya adalah 8531. Qin Xiao berkedip ketika mendengar suara sistem kemudian menatap Lin Fan dengan heran. Aku tidak tahu apa yang Lin Fan pikirkan tetapi dia tampak sedikit lebih santai. Oh sial! Raja prajurit, di mana ketangguhanmu? Mengapa kau terlihat begitu santai sekarang? Inspektur kepala memandang Lin Fan dan berkata, Lin Fan, apakah kamu yakin mengatakan yang sebenarnya? Jika demikian, itu akan dianggap mengganggu ketertiban umum. Kamu akan ditahan selama 48 jam. Ketika Lin Fan mendengar ini, hatinya tergerak. Ditahan selama 48 jam. Sialan, ada hal sebaik ini. Lin Fan berpikir bahwa masih ada beberapa orang jenius di antara orang-orangnya. Jika dia bisa bersembunyi di kantor polisi, bukankah itu akan menyelamatkannya dari penyiksaan sebelum ini? Dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan luka-lukanya dan kemudian memberi pukulan keras kepada Qin Xiao, Chu Feng, dan yang lainnya.
Memikirkan hal ini, Lin Fan naik dan menamparkan kepala patroli. Aku sudah menjelaskan kata-kataku, mengapa kau masih menindasku? Apakah kau benar-benar ingin aku kehilangan muka? Astaga! Qin Xiao Chu Feng tercengang saat menyaksikan adegan ini. Apakah Lin Fan salah minum obat? Kepala patroli tertegun sejenak sebelum dia menjadi marah. Lin Fan, kamu benar-benar berani menyerang patroli, bawa dia pergi. Del. Melihat bagaimana keadaannya, Lin Yumo ingin menghentikannya, jadi dia menarik Lin Fan dan berkata, Xiao Fan, apa yang kamu lakukan? Inspektur kepala sedang membantumu, mengapa kamu masih seperti ini? Cepat dan beritahu aku apa yang terjadi jika kamu dikurung, tahukah kamu apa yang akan kamu hadapi? Mata Lin Fan dipenuhi air mata. Kakak, tahukah kamu apa yang akan kuhadapi jika aku tidak bersembunyi di sana? Bahkan jika itu diatur di dalamnya, itu lebih baik daripada kedua bajingan ini melakukannya sendiri. Melihat Qin Xiao dan Chu Feng duduk di sana, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk memikirkan adegan itu. Aku serigala penyendiri tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam untuk ini. Lin Fan menahan air mata di matanya dan berkata kepada Lin Yumo, kakak, jangan khawatir. Ini urusanku sendiri, jaga dirimu baik-baik. Qin Xiao itu bukan orang baik. Ibuku dianiaya olehnya, kamu harus waspada terhadapnya. Bab 153 kamu tidak mau. Lin Yumo menatap Lin Fan seperti ini dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa melihat Lin Fan dibawa pergi dan ditahan. Melihat dia sepertinya tidak mengambil hati, Lin Fan berbalik dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak, aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus mengingat apa yang aku katakan. Jangan dekat-dekat dengan Qin Xiao, dia pasti merindukanmu. Mendengar ini, Lin Yumo mengangguk dan berkata, jangan khawatir Xiao Fan, aku akan melindungi diriku sendiri dan pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Lin Fan merasa lega setelah mendengar ini. Tentu saja, hanya sedikit. Karena dia tahu bahwa jika Qin Xiao benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap saudara perempuannya, dia pasti akan melakukannya. Dia hanya berharap Lin Yumo bisa lebih waspada dan mengumpulkan semua anak buahnya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan memberi pelajaran kepada Qin Xiao dan Chu Feng dan memberitahu mereka betapa kuatnya dia. Dia harus menanamkan gelar serigala kesepian jauh ke dalam pikiran mereka. Rasanya seperti aku telah mengukir mereka berdua di benakku sekarang. Melihat Lin Fan menghilang dari pandangannya, Lin Yumo berbalik dan menatap Qin Xiao dan Chu Feng. Apa yang kau khawatirkan? Chu Feng melotot memutar mulutnya dan mencibir wanita kau. Apakah kamu sakit? Qin Xiao mendorong kepalanya ke samping, berjalan maju, dan menatap Lin Yumo dan berkata, Nona Lin, sepertinya Anda tidak puas dengan saya. Saya tidak ingin seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya kira Anda tidak ingin melihat situasi berkembang ke arah yang lebih buruk, kan? Jadi, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan hubungi saya. Saat dia mengatakan itu, Qin Xiao menyerahkan kartu namanya kepada pihak lain. Chu Feng sangat marah hingga dia gemetar ketika melihat ini. Sialan, kalau soal kebejatan, kamu yang terbaik. Bahkan ketika aku berada di Istana Raja Naga, aku tidak sehebat dirimu dalam bermain-main. Sial. Raja Naga ini benar-benar ingin menghancurkanmu atas nama keadilan. Aduh. Chu Feng mengamati operasi terampil Qin Xiao dan menghafal setiap detail dalam benaknya. Aku Raja Naga hanya melihat dengan sederhana. Lin Yumo tidak mengambil kartu nama Qin Xiao. Dia menepis tangan Qin Xiao dan melotot padanya sambil berkata, jangan berpuas diri. Aku tidak akan melihatmu berurusan dengan Xiao Fan. Apapun yang terjadi, selama aku masih di sini, aku pasti akan menentangmu. Puff. Chu Feng tidak bisa menahan tawa ketika melihat Qin Xiao ditolak dengan kejam. Hehehe. Oh tidak, seharusnya hahaha. Chu Feng berkata dengan nada meminta maaf, selera humorku sedang rendah akhir-akhir ini. Biarkan aku bersenang-senang. Qin Xiao menatap King Long kecil yang konyol itu dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang lucu dari hal ini. Bukankah ini kehidupan sehari-hari para penjahat? Qin Xiao menyentuh bagian belakang tangannya yang terkena pukulan dan berkata sambil tersenyum, Kaklin, telapak tanganmu sangat lembut, tapi jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Mungkin kamu memiliki kesalahpahaman tentangku, tetapi aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu sekarang. Jika kamu benar-benar ingin bertanya sesuatu, kamu bisa bertanya pada Xiao Qian. Aku pikir dia akan memberitahumu detail. Setelah mengatakan itu, Qin Xiao tersenyum lalu menyeret Chu Feng pergi. Oh, bukan karena Qin Xiao ingin melakukan sesuatu pada Chu Feng, itu terutama karena dia menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah dengan Chu Feng. Sepertinya aku mulai membiarkan diriku begitu saja. Dia takut orang ini tiba-tiba memiliki keinginan dan melakukan sesuatu yang buruk secara tiba-tiba. Tentu saja Qin Xiao tidak meragukan karakter Chu Feng. Karena Qin Xiao belum pernah melihat karakternya, tidak ada yang perlu diragukan. Namun pada saat ini Hu yang membawa Hu Meng yang tampak enggan ke kantor polisi. Dia segera bertanya kepada orang-orang di ruang patroli, permisi, apakah ada orang bernama Lin Fan yang dikirim ke sini? Bisakah Anda membawanya keluar? Orang dari kantor polisi itu melihat Hu yang sekali dan menolak tanpa berpikir. Pak, ini kantor polisi, bukan rumah Anda, jadi bukan yang ingin Anda lakukan. Hu yang sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengannya. Dia berkata langsung, saya adalah ketua Jingyu Dayang Group, tidak bisakah saya membebaskan seseorang dengan jaminan?
Pak, mohon tunggu sebentar, saya akan melaporkan ini ke atasan. Anggota staf itu sangat sopan setelah mengatakan sesuatu kepada Hu Yang, dia mengangkat telepon dan menelepon atasannya. Tidak lama kemudian Lin Fan dibawa keluar. Melihat ini, Chu Feng meraih Qin Xiao yang ingin membawanya pergi dengan senyum jahat di wajahnya. Yoshi. Ketika Qin Xiao mendengar suara setingkat kolonel, pikirannya langsung dipenuhi dengan garis-garis hitam. Apa yang dia katakan barusan? Chu Feng ini jahat kan? Dilihat dari nada dan intonasinya, dia setidaknya setingkat kolonel. Ya Tuhan, Chu Feng, bisakah kamu lebih berhati-hati? Kamu adalah protagonisnya. Protagonisnya telah menumpuk beberapa lapis buff dan seolah-olah dia memiliki kitab kematian. Tidak bisakah dia tidak begitu mesum? Kamu sudah memainkan peranmu, jadi apa yang harus kulakukan sebagai saudara laki-laki penjahat? Hari. Qin Xiao sangat marah sehingga dia menamparkan kepala Chu Feng. Chu Feng, bersikap serius. Lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang. Jika seseorang melihatmu seperti ini, mereka akan mengira kamu seorang mesum dan menangkapmu, kan? Chu Feng menutupi bagian belakang kepalanya dengan kedua tangannya, matanya hampir keluar dari kepalanya karena kesakitan. Chu Feng berbalik dan menatap Qin Xiao dengan marah dan berkata, Qin Xiao, beraninya kamu mengatakan ini kepadaku, bisakah kamu melihat karaktermu sendiri ketika berbicara, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengajariku? Qin Xiao tertawa dan berkata, mengapa aku tidak melihatnya, aku seorang mesum, wajar jika mereka menangkapku, mereka pasti tidak menangkapku secara keliru. Kamu berbeda, jika kami menangkapmu bukankah kamu akan dirugikan? Aku kuda sialan. Chu Feng benar-benar ingin menghajar Qin Xiao sampai mati. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa tinggal bersama Qin Xiao terlalu lama. Orang ini bahkan berani mengakui bahwa dia adalah seorang hentai. Dia benar-benar tidak tahu aturan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Aku sudah terlalu lama tinggal dengan cucu ini dan aku hampir tersesat. Rumput. Chu Feng memalingkan kepalanya, tidak ingin memperhatikan hentai ini. Dia memandang Lin Fan, api di matanya menjadi lebih terang. Lin Fan. Melihat mata Chu Feng, hati Lin Fan bergetar. Hu yang memandang Lin Fan dan bertanya dengan prihatin, Xiao Fan, ada apa? Mengapa kamu ditangkap? Tidak ada, aku hanya ingin mengalaminya. Lin Fan berkata dengan tegas. Hu yang memarahinya dengan tidak puas. Omong kosong, menurutmu ini tempat yang bagus, datang dan alami. Jangan kira aku tidak tahu sesuatu pasti terjadi, menurutmu siapa orang itu? Aku akan membantumu. Mendengar ini, Lin Fan merasa sedikit tersentuh. Tentu saja itu hanya sedikit menyentuh. Seringkali aku tidak bisa berkata-kata. Ada dua orang berdiri di belakangmu, bisakah kamu berbicara sedikit lebih pelan? Jika benar-benar terserah padamu untuk membelaku, kepalaku sudah lama hilang. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Paman Hu, jangan katakan apa-apa lagi. Ini urusanku sendiri, silakan pergi sekarang. Melihat Lin Fan tidak mau berkata lebih banyak, Hu yang menghela napas dan permintaan maafnya kepada Lin Fan semakin dalam. Bab 154, apakah kamu merindukanku? Hu yang menghela napas dan berkata, Xiao Fan, aku sudah menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi pada orang tuamu. Aku tahu kamu masih tidak bisa merelakannya, tapi jangan khawatir, Paman Hu tidak akan memaksamu. Aku akan mengajakmu keluar sekarang, dan kemudian, tidak. Sebelum Hu yang selesai berbicara, Lin Fan menyela dan berkata, Paman Hu, tolong berhenti bicara, aku hanya ingin tenang selama beberapa hari. Silakan pergi sekarang, ini akan terlambat. Setelah mengatakan ini, Lin Fan tidak berani, tidak pantas untuk dilanjutkan. Karena Qin Xiao dan Chu Feng sudah mendatanginya dengan tenang dan berdiri setengah meter di belakang Hu Yang. Namun, Hu Yang tidak berpikir demikian. Dia memiliki pendapat yang berbeda tentang perkataan Lin Fan sehingga dia berbicara kepada Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Kelopak mata Lin Fan bergetar ketika mendengar ini. Untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana membujuk Hu Yang dan hanya bisa menutup matanya dengan berat. Dia merasa bahwa dia belum pernah merasa selelah ini. Mengapa orang-orang ini tidak mendengarkan saya? Bisakah kamu memahami rasa sakit di hatiku? Aku nenekmu. Terutama ketika aku melihat Hu Yang duduk dan membujuknya dengan sungguh-sungguh. Meskipun Lin Fan berkata bahwa dia benar-benar tidak membenci hal-hal ini lagi, tetap saja tidak ada yang bisa dia lakukan. Sepertinya selama Lin Fan tidak keluar, Hu Yang berpikir dia masih peduli padanya. Hei Hu Meng, apakah kamu merindukanku? Qin Xiao bukan Chu Feng dan tidak terlalu tertarik pada Lin Fan. Melihat Hu Meng mengecilkan lehernya dan bersembunyi di samping ketika melihatnya, Qin Xiao datang di belakangnya dengan tenang. Ini adalah cara Qin Xiao menyapa. Tentu saja ini adalah cara untuk menghadapi tokoh utama wanita. Qin Xiao mengatakan bahwa dia juga punya prinsip dan dia tidak ingin siapapun yang bukan pemeran utama wanita. Orang-orang memanggilnya Qin Xiaoski. Hu Meng menoleh dengan kaku menatap wajah Qin Xiao dan berkata sambil tersenyum, Qin Xiao, kebetulan sekali kamu di sini mencari seseorang. Qin Xiao tidak bisa menahan tawa mencari seseorang? Tidak, saudara laki-lakiku memukuli seseorang jadi aku mengikutinya ke sini, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, kamu sangat beruntung. Kelopak mata Hu Meng berkedut dan dia benar-benar ingin memarahi Qin Xiao. Aku sangat beruntung, jika aku benar-benar beruntung, ayahku tidak akan memintaku untuk mengunjungi Lin Fan dan mengungkapkan perhatiannya ketika aku berpura-pura keren di luar. Untungnya dia bertemu dengan bintang malang Qin Xiao.
Memikirkan hal ini, Hu Meng dengan cepat berkata, Qin Xiao, ayahku masih di sini, bagaimana kalau kita bertemu nanti? Saat dia mengatakan ini, dia berharap dalam hatinya bahwa Qin Xiao akan lebih perhatian. Hu Meng tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau tidak. Untungnya di sini, jika di tempat lain, dia khawatir dia akan batuk-batuk. Qin Xiao melirik Hu Yang, mengangguk, dan berkata, kamu benar, tempat ini memang tidak terlalu bagus. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Hu Meng menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum ya, aku juga berpikir begitu kalau tidak. Di sisi lain, Chu Feng memperhatikan mereka berdua bermesraan satu sama lain dan akhirnya pergi ke toilet. Chu Feng merasa sangat marah. Sialan kalau bukan karena cintanya pada Liu Xiu, dia juga ingin memanjakan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Sialan kenapa aku memperhatikan bajingan Qin Xiao ini? Meskipun dia berpikir demikian, Chu Feng merasa lebih kesal. Dia selalu merasa bahwa barang-barang berharganya diambil oleh Qin Xiao. Apalagi dalam situasi ini di depan semua orang, perasaan ini menjadi semakin kuat. Di sisi lain, Hu Meng memegang erat lengan Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao, jangan seperti ini, bisakah kamu memberiku waktu? Qin Xiao langsung tertawa, kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya, apakah kamu lupa? Hu Meng menjadi lebih cemas setelah mendengar ini. Melihat tatapan bertekad Qin Xiao, Hu Meng berkata dengan air mata di matanya, lalu bisakah kita pergi ke tempat lain? Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang, jangan lakukan di sini, oke? Setelah mendengar kata-kata Hu Meng, Qin Xiao tersenyum puas. Dia tidak mencoba mempersulit Hu Meng. Dia hanya ingin menakut-nakuti pihak lain dan membuatnya semakin berkompromi. Mustahil baginya untuk main-main di sini. Hu Meng bukan Shen Sui, bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti ini? Qin Xiao tersenyum padanya dan berkata, itu bagus. Mengapa kamu selalu bersembunyi dariku? Aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Suasana hatiku sedang buruk. Kamu harus ingat apa yang kamu katakan dan dengarkan aku mulai sekarang. Mengerti? Hu Meng menghela napas lega ketika melihat Qin Xiao berhenti. Namun, ketika Hu Meng memikirkan tentang persyaratan yang telah dia setujui, dia merasa sedih. Terutama ketika dia melihat penampilan Qin Xiao, dia menyadari bahwa dia telah ditipu dan diintimidasi. Tetapi dia tidak berani mengingkari kata-katanya, jika tidak dia takut Qin Xiao akan marah dan itu bukan hanya ancaman. Tak berdaya, Hu Meng hanya bisa mengangguk dengan rasa malu dan berkata, oke, aku mengerti, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang selama kamu tidak bertindak terlalu jauh. Qin Mo tertawa, bukankah dia tahu apakah itu terlalu berlebihan atau tidak? Melihat apa yang dikatakan Hu Meng, dia tampak seperti orang mesum. Apakah dia orang seperti itu? Sistem, apa yang kamu lakukan? Kembali ke sini, aku tidak akan membiarkanmu muncul. Tiba-tiba ekspresi sistem muncul di benak Qin Xiao dan dia hampir ketakutan. Dia berpikir bahwa ratu merindukannya lagi. Tuan rumah, aku harus mengatakan ini, kamu benar-benar mampu. Kamu bahkan memikirkan adik perempuan ratumu. Apa pedulimu? Pergi dari sini. Qin Xiao mengutuk dalam hatinya. Saya tidak tahu fitur lain apa yang dimiliki sistem ini selain menjadi penipuan. Dia hanyalah seorang putra pemberontak. Tuan rumah jangan panik, ada pendatang baru di sebelah sistem itu adalah teman saya. Dia bertanya kepada sistem ini bagaimana menghadapinya. Qin Xiao terkejut ketika mendengar ini dan kemudian dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Baru di sini, bagus menjadi baru. Aku akan mengajarimu apa yang harus dilakukan. Pergi dan bicara dengan sistem dan pastikan untuk menjaga saudara baru ini dengan baik. Setelah mengatakan itu, Qin Xiao memberitahu sistem cara menipu para pendatang baru. Cara memandu host Anda dan membantu menjaga teman-teman baru. Qin Xiao menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara dan dia benar-benar ingin melihat apakah pendatang baru itu bisa bertahan. Aku orang yang sangat baik. Saat berkomunikasi dengan sistem, Qin Xiao juga membantu Hu Meng. Lin Fan sangat marah hingga tidak tahan lagi. Dia berkata langsung, Paman Hu, tolong berhenti bicara, aku tidak akan pergi. Jangan khawatir tentang masalah ini, kamu tidak bisa melakukan apapun tentang hal itu. Aku tidak bisa mengendalikannya, aku tidak percaya. Panggil orang itu keluar dan biarkan aku melihat siapa itu. Aku tidak bisa mengendalikannya di kota Jingyu. Hu yang berkata dengan percaya diri. Lin Fan melihat penampilannya yang percaya diri melirik Chu Feng yang mencibir dan mengejek di belakangnya dan wajahnya berkedut. Pada saat ini Qin Xiao juga maju mendukung Hu Meng yang wajahnya memerah. Lin Fan menatap wajah malu Hu Meng yang baru saja keluar dari toilet. Suasana hatinya langsung menjadi buruk seolah-olah dia baru saja makan lalat. Buang air besar hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, mungkinkah mereka berdua melakukan sesuatu di... Sialan Qin Xiao, kau bukan manusia, dia tunanganku. Rumput. Lin Fan sangat marah hingga hampir muntah darah. Qin Xiao menatapnya dengan bingung dan bertanya kepada Lin Fan, mengapa kamu menatapku? Seolah-olah aku melakukan sesuatu padamu. Lin Fan menggertakkan giginya tetapi akhirnya berubah menjadi dengusan dingin. Melihat ini, Hu yang mengerutkan kening dan berkata, Xiao Meng, aku tidak menyadarinya tadi. Kemana saja kamu tadi? Mendengar ini, wajah Hu Meng tiba-tiba menjadi lebih merah dan dia tergagap. Perutku terasa sedikit tidak enak jadi aku pergi ke toilet sebentar. Bab 155 semuanya sesuai kehendakmu. Huh, kamu bodoh, tidak bisakah kamu mendengarkanku saja?
Hu yang merasa sangat kecewa dengan temannya. Meskipun Lin Fan tidak lagi memiliki latar belakang keluarga, dia memang sangat menyesal kepada keluarga Lin saat itu. Terlebih lagi, dia telah mendengar bahwa Lin Fan tampaknya telah menemukan seorang guru dan kemudian pergi ke luar negeri untuk berkembang dan dia melakukannya dengan sangat baik. Jadi, apapun alasannya, dia sangat optimistis tentang Lin Fan. Terlebih lagi, majikannya misterius dan tidak terduga. Dalam berbagai aspek, dia sangat mendukung Lin Fan dan berusaha sebaik mungkin untuk menyatukan Lin Fan dan Hu Meng. Ini akan membantu menebus rasa bersalahnya dan juga akan menjadi hal yang baik untuk Hu Meng. Memikirkan hal ini, Hu yang berkata, kemarilah dengan cepat dan bantu aku membujuk Xiao Fan. Bagaimanapun, kamu adalah tunangannya, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Ah! Hu Meng tertegun sejenak. Dia melihat dan mendapati seluruh tubuhnya terbalut perban, bahkan kepalanya pun terbalut perban seperti mumi dengan hanya separuh wajahnya yang terlihat. Dan separuh wajah itu begitu lusuh dan tampak menyedihkan. Sejujurnya, Hu Meng tiba-tiba merasa bahwa Qin Xiao adalah pria yang baik, setidaknya dia enak dipandang. Dan mengesampingkan kualitas batin Qin Xiao, hampir tidak ada yang salah dengan penampilan luarnya. Hu Meng merasa bahwa dia tampaknya lebih menerima Qin Xiao, terutama karena Qin Xiao selalu dapat memberinya stimulasi dan kegembiraan dan dia tidak bisa melupakannya. Hu yang memandang Hu Meng sambil berpikir dalam hati dan berkata dengan tidak senang, apa yang sudah kubilang, jangan menilai buku dari sampulnya, kehebatan Xiao Fan tidak sesederhana yang kau lihat. Hu Meng terdiam ketika mendengar ini, ayah, aku rasa kita tidak perlu memahami hal-hal internal dan Lin Fan dan aku benar-benar tidak cocok. Hu yang berkata dengan marah, apa yang tidak pantas? Jika aku bilang pantas, maka pantas. Hu Meng tiba-tiba menjadi sedikit marah dan berdiri di samping Qin Xiao karena tidak ingin memperhatikan ayahnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Hu yang mengapa dia menemukan orang seperti itu untuk menjadi tunangannya. Aku tidak ingat banyak tentang masa kecilku tetapi ayahku tahu segalanya tentangnya seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Ketika Hu yang melihatnya seperti ini, dia merasa marah. Terutama ketika saya melihat bahwa hubungan antara keduanya tampak agak ambigu, saya menjadi lebih kesal. Dia menatap Hu Meng dan berkata, cepat kemari, jangan bergaul dengan Tuan Muda Qin sepanjang hari. Tuan Muda Qin sangat sibuk sepanjang hari, bukankah kamu membuang-buang waktunya? Oh, omong-omong, apa yang sedang Anda lakukan di sini, Tuan Qin? Apakah Anda di sini untuk mengunjungi? Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini, melirik Lin Fan, mengangguk, dan berkata, ya, begitulah. Saudara laki-laki saya dan saya berkelahi dengan seseorang jadi kami dipanggil. Hu yang langsung bingung setelah mendengar ini. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Qin akan dipanggil setelah memukuli seseorang. Orang yang dia pukuli pasti bukan orang biasa, kan? Memikirkan hal ini, Hu yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Xiao berkata sambil tersenyum, ya, bagaimanapun juga, Lin Fan memang cukup luar biasa. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Hu yang tiba-tiba menjadi gelap. Dia tanpa sadar melihat dan mendapati bahwa wajah Lin Fan tampak lebih gelap dari sebelumnya. Baru saat itulah Hu yang tiba-tiba menyadari. Aku bertanya-tanya mengapa Xiao Fan tidak mengatakan apa-apa. Ternyata pihak lain memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Hu yang tersentuh sesaat. Dia berpikir bahwa Lin Fan peduli padanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Fan melindunginya. Kamu salah menyalahkannya. Memikirkan hal ini, Hu yang menatap Lin Fan dengan mata yang lebih ramah. Lin Fan menatap orang lain dan merasa bahwa dia telah kehilangan muka sekali lagi. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup malu sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Ternyata setiap orang memiliki banyak wajah. Jika tidak, bagaimana mungkin masih ada sesuatu yang memalukan sekarang? Lin Fan berkata dengan wajah muram, Paman Hu, apa yang baru saja Anda katakan? Saya sudah menyuruh Anda untuk berhenti ikut campur, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Sekarang. Biar saya pikirkan lagi tentang ini. Hu yang berkata langsung dan kemudian tidak ingin berdebat tentang masalah itu lagi. Tapi dia merasa sedikit kesal dengan Qin Xiao. Bab 156 tidak apa-apa. Orang ini benar-benar memukul Xiao Fan-nya. Itu sudah keterlaluan. Terutama ketika dia melihat Qin Xiao dan Hu Meng berdiri bersama, dia merasa tidak nyaman. Bagaimana jika Lin Fan salah paham? Memikirkan hal ini, Hu yang mengingatkan dengan suara pelan, Xiao Fan, ketika kamu keluar, bicaralah baik-baik dengan Xiao Meng. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, kamu juga tahu bahwa dia hanya keras kepala dan dia masih orang yang baik. Aku lihat Qin Xiao sepertinya memikirkan Xiao Meng. Aku akan berbicara dengannya nanti. Kamu juga harus bergegas. Aku akan menangkapmu. Lin Fan sangat marah. Apa kau buta? Putri Anda dan Qin Xiao baru saja keluar dari kamar mandi. Tidak bisakah Anda melihat apa yang salah? Aku benar-benar ingin membuka otakmu dan melihat apakah kamu punya otak. Lin Fan benar-benar jengkel oleh Hu Yang dan memilih untuk mengabaikannya. Xiao Fan, kamu mau kemana? Aku belum menyelesaikan formalitasnya dan kamu masih. Paman Hu, bisakah kamu berhenti bicara? Sudah kubilang aku tidak akan pergi, bisakah kamu pergi saja? Lin Fan benar-benar marah. Melihat ekspresi Chu Feng, jelas bahwa dia sedang menunggunya untuk keluar. Sial, aku tidak tahu apa yang akan dia hadap.
Namun, dia tahu bahwa apa yang ada di dalam harus berada di luar dan apa yang tidak ada di dalam juga akan berada di luar. Sial, apa kau tidak tahu cara memilih? Jika aku benar-benar harus keluar, maukah kamu naik dan mengambil pertarungan untukku? Pembuat onar. Pembuat onar sejati. Kamu ingin menyakitiku sepanjang... Brengsek kau jungler. Lin Fan langsung masuk ke ruang tahanan dan menolak untuk keluar apapun yang terjadi. Hu yang merasa sedih di dalam hatinya dan menatap Qin Xiao dengan tatapan buruk di matanya. Tuan Qin, saya tidak tahu bagaimana Xiao Fan menyinggung Anda dan Anda benar-benar memperlakukan Xiao Fan seperti ini. Ah, baiklah, saya tidak yakin tentang itu. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terutama karena dia berkonfrontasi dengan saudara laki-laki saya dan saya tidak bisa menghentikan saudara laki-laki saya, Chu Feng. Chu Feng tidak berpikir begitu. Chu Feng menatap Qin Xiao dari samping, bertanya-tanya apa yang coba dilakukan orang ini. Mengapa dia tidak takut mengakui hal sepele seperti itu? Mata Chu Feng berbinar dan dia tersenyum jahat. Ya, itu aku, memangnya kenapa? Sebaiknya kau tidak ikut campur, orang tua, atau aku akan mematahkan tulang-tulangmu yang sudah tua. Hetui. Setelah mengatakan itu, dia mencibir. Sial, sayang sekali Lin Fan tidak keluar dan aku tidak bisa bergegas masuk dan terlalu banyak memukulnya. Jika tidak, saya harus mencabut pohon willow-nya yang menangis hari ini. Chu Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa bertarung dan dia langsung kehilangan minat. Harus dikatakan bahwa Lin Fan adalah yang terkuat dan dia juga memiliki atribut ketenaran yang membuatnya merasa berbeda. Para berandal kecil di tempat kejadian ini tidak membangkitkan minatnya. Itu terlalu berlebihan, sungguh terlalu berlebihan. Aku, Hu Yang, belum pernah melihat orang seangku dirimu seumur hidupku. Hu Yang marah dengan sikap Chu Feng dan menunjuknya tanpa bisa berkata-kata. Chu Feng melirik ke samping terlalu malas untuk mengatakan apapun dan berbalik. Membosankan. Qin Xiao menggelengkan kepalanya menepuk punggung Hu Meng dan berkata, Xiao Meng, aku pergi sekarang, aku akan datang menemuimu lain kali, ingatlah untuk berpakaian bagus. Wajah Hu Meng memerah, matanya berair, hatinya bergetar dan penuh harap. Hu Yang sangat marah ketika melihat kedua orang itu pergi tanpa menunjukkan rasa hormat kepadanya. Xiao Meng, apa yang Qin Xiao katakan padamu barusan? Hu Yang menatap Hu Meng dan berkata, aku memberitahumu untuk menjauhi Qin Xiao, aku tidak berpikir dia orang baik. Hu Meng mengangguk tanpa sadar setelah mendengar ini, ya ayah, kamu benar, dia memang bukan orang baik, dia sangat jahat. Saat dia berbicara, Hu Meng menggigit bibirnya memikirkan tuntutan berlebihan yang Qin Xiao buat padanya. Melihat dia setuju, Hu Yang merasa jauh lebih baik. Bab 157 bukan seperti itu, bab tambahan untuk Rose. Selama Hu Meng tidak main-main dengan Qin Xiao, Hu Yang merasa ini adalah kenyamanan terbesar. Lagi pula, jika ini benar-benar terjadi, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang membuat latar belakang keluarga Qin Xiao begitu kuat? Adapun situasi Hu Meng dan Lin Fan, dia merasa mereka bisa melakukannya perlahan. Bagaimanapun, akan sedikit berlebihan untuk memaksa mereka berdua bersama. Tapi dia percaya bahwa dengan kemampuan Lin Fan, tidak akan ada masalah. Di luar kantor polisi, Qin Xiao menyusul Chu Feng dan berkata, Xiao Feng Feng, temperamenmu buruk, sekarang, aku menyukaimu seperti ini. Enyahlah. Chu Feng mengutuk dengan marah dan memperingatkan Qin Xiao. Qin Xiao, aku beritahu kamu, aku berbeda sekarang. Aku menyarankanmu untuk bersikap sopan padaku, Nima. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qin Xiao menamparkan bagian belakang kepalanya, memutar matanya, dan berkata, apa yang kamu bicarakan sepanjang hari? Kita berteman, mengapa kamu begitu nakal padaku? Chu Feng menutupi bagian belakang kepalanya. Ya Tuhan, aku harus mencari kamu ketika aku sampai rumah. Lain kali aku akan menggunakan kata sapaan untuk menyapa seluruh keluargamu tanpa pengulangan apapun. Chu Feng awalnya berpikir tentang apakah akan memaksa Lin Fan keluar atau tidak, tetapi sekarang tampaknya tidak apa-apa baginya untuk sendirian, jadi lebih penting untuk pulang dan mencari kamus. Chu Feng memelototi Qin Xiao lalu berbalik dan pergi, langsung masuk ke mobil di pojokan. Sialan, beraninya bajingan Qin Xiao ini meremehkanku seperti itu, aku adalah Raja Naga. Chu Feng berpikir dengan marah dan kemudian memerintahkan anak buahnya pergi carikan aku piramal dari kerajaan Yan Agung. Aku selalu merasa bahwa hanya melihat almanak saja tidak cukup, aku harus meminta sang ahli untuk meramal nasibku setiap hari. Semakin dia memikirkannya, semakin marah Chu Feng. Kita harus memilih hari yang baik untuk menyergap Qin Xiao. Cukup karungi dia dan pukul dia sampai mati. Chu Feng berpikir dengan gembira bahwa dia sekali lagi mengalahkan Qin Xiao secara mental. Hai, sangat indah. Qin Xiao tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Chu Feng, jika tidak, dia harus memberinya omelan yang bagus untuk melihat apa yang terjadi di pikiran si idiot ini sepanjang hari. Tapi Qin Xiao tidak punya waktu itu. Karena dia merasa sedikit bersemangat ketika melihat Xiao Wu. Xiao Wu, kita sudah lama tidak bertemu, kenapa kamu masih bersembunyi dariku? Apakah kamu takut Xiao Qinglong akan tahu? Qin Xiao menghentikan Xiao Wu yang hendak mengejar Xiao Qinglong. Xiao Wu menatap Qin Xiao dengan tatapan tak berdaya di matanya. Dia telah menghindari Qin Xiao dan bahkan berpikir untuk kembali ke Xiao Qinglong. Bah, itu berarti kembali ke Raja Naga Chu Feng.
Dia berpikir bahwa dengan Chu Feng melindunginya, dia tidak akan ditikam. Awalnya melihat bahwa Chu Feng tidak peduli dengan kepulanganku, aku pikir dia akan melakukan apa yang aku inginkan. Tanpa diduga Chu Feng langsung melarikan diri bahkan tanpa menyadari bahwa dia dihalangi oleh Qin Xiao. Sialan naga hijau kecil. Bisakah kamu menjadi bos? Jika tidak, jangan jadi... Sial, tidak bisakah kamu lihat aku belum masuk ke mobil? Ibumu. Xiao Wu tersenyum kaku dan berkata, Qin Xiao bukankah belum lama sejak terakhir kali kita bertemu? Bukankah kita baru saja bertemu beberapa waktu lalu? Qin Xiao menatapnya dan berkata, Xiao Wu, apakah kamu sedikit menjauh dariku? Aku ingat bahwa kamu tidak seperti ini ketika kita bersama. Kamu sangat antusias terhadapku bahkan. Berhenti bicara. Ketika Xiao Wu mendengar kata-kata Qin Xiao, dia tidak bisa menahan diri. Sialan, meskipun tampaknya tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Qin Xiao. Tapi kenapa kedengarannya seperti ada yang salah? Dia takut jika Qin Xiao terus berbicara seperti ini, dia mungkin akan mengalami 2 kali keguguran. Sepertinya ada kasih sayang yang mendalam di antara mereka berdua. Terutama ketika memikirkan perilaku Qin Xiao terhadapnya, wajah Xiao Wu terasa panas. Qin Xiao melihat tangan Xiao Wu menutupi mulutnya dan menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya dengan nakal yang membuat Xiao Wu segera menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Xiao Wu, jangan malu, Xiao Qinglong tidak peduli lagi padamu, jadi mengapa kamu masih mengikutinya? Qin Xiao memeluknya dan berkata, ayo aku akan mengantarmu pulang sudah lama dan aku belum membawamu pulang untuk melihat dunia. Xiao Wu langsung panik mendengar ini dan dengan cepat menggelengkan kepalanya tidak jangan lakukan ini tidak nyaman. Qin Xiao tersenyum jahat dan berkata jangan khawatir jika itu tidak nyaman aku tidak keberatan. Saya keberatan. Xiao Wu berkata dengan wajah merah. Bab 158 nama saya adalah Serigala Tunggal. Di kantor polisi, Lin Fan duduk bersila di ranjang dengan mata tertutup. Namun kemudian matanya tiba-tiba terbuka dan 2 sinar dingin terpancar dari sana. Karena dia merasa bahwa luka-lukanya hampir setengah sembuh. Pada tingkat ini tulang-tulangnya yang patah akan stabil dalam 2 hari dan tidak akan menjadi lebih buruk. Meskipun dia terkejut dengan kecepatan pemulihannya, dia tahu bahwa ini kemungkinan besar karena upaya Chu Feng. Karena dia masih ingat bahwa Chu Feng telah merawatnya sebelumnya dan dia benar-benar merasa bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik pada saat itu. Bahkan sekarang pun masih memiliki efek yang kuat seolah-olah merangsang kekuatan hidup di tubuhnya dan memungkinkannya untuk sembuh dengan cepat. Lin Fan terkejut dengan ini karena dia belum pernah melihat keterampilan medis yang ajaib seperti itu. Namun Lin Fan tidak berterima kasih, malah dia dipenuhi dengan kebencian. Chu Feng, kamu seharusnya tidak pernah meremehkanku seperti itu. Apa kamu benar-benar berpikir aku bercanda denganmu? Aku adalah serigala penyendiri. Lin Fan berpikir dengan gigi terkatup. Setiap kali dia memikirkan ejekan Chu Feng dan tatapan tersenyum dan acuh tak acuh Qin Xiao, dia berharap bisa menekan mereka berdua ke dalam toilet. Persetan kalian makhluk abadi. Tunggu saja aku dalam 2 hari, aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan konkuel. Ketika dia memikirkan hal yang menyedihkan, mulut Lin Fan berkedut lagi. Sakit sekali sialan, aku tidak bisa marah, aku harus tenang. 2 hari berlalu dengan cepat sementara Qin Xiao bermesraan dengan Xiao Wu dan Su Yao. Lin Fan akhirnya mendapatkan pembantunya. Raja Serigala, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu terluka parah dan dikurung? Ketika sekelompok orang melihat situasi Lin Fan, mereka tercengang. Ya ampun, mereka bertanya-tanya apakah Lin Fan telah menerima tugas besar dan benar-benar ingin mereka datang untuk membantu menanganinya. Tanpa diduga, Lin Fan dikurung dan diperlakukan seperti mumi. Lin Fan melihat mata curiga mereka dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku sengaja melakukannya seperti ini, bukan seperti yang kalian pikirkan. Meskipun Lin Fan pura-pura tidak peduli, semua orang tampak sedikit tidak yakin. Sialan, bukan hanya kau pikir kami buta, kau juga pikir kami bodoh, kan? Siapa di dunia ini yang sengaja memukuli dirinya sendiri agar terlihat seperti kekurangan ginjal dan rongga matanya cekung? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Lone Wolf, apakah kamu menggunakan narkoba? Berapa banyak narkoba yang kamu gunakan untuk mengubahmu menjadi keadaan ini dan kamu tertangkap di dalamnya? Ya Lone Wolf, katakan dengan jujur, apakah kamu membuat kami berlari jauh-jauh ke sini hanya untuk menjemputmu? Mendengar kata-kata mereka, Lin Fan sangat marah. Sialan, ada apa dengan orang-orang ini? Aku berpura-pura tenang, kenapa kalian tidak mempercayaiku? Apakah pesona dan kepercayaan diriku sudah berkurang? Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat cermin pecah di ruang jaga dan tiba-tiba merasa bahwa mungkin inilah masalahnya. Terutama ketika dia menatap orang lain dengan mata dingin, dia tidak hanya tidak memberi orang perasaan membunuh, tetapi sebaliknya ada sedikit vulgaritas. Brengsek. Ketika Lin Fan melihat ini, dia langsung kehilangan ketenangannya. Dia sangat membenci Qin Xiao dan Chu Feng sehingga dia mengutuk leluhur mereka selama beberapa generasi. Karena kedua orang inilah yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Kondisinya seharusnya membaik, tetapi beberapa pria kekar dikurung di kamarnya. Ketika dia melihat tubuh kurusnya, matanya langsung berbinar. Meskipun dia memberi pelajaran kepada beberapa orang ketika dia bangun di tengah malam sebelumnya, dia melihat beberapa orang meraba-rabanya di kegelapan. Apa-apaan dia hampir mengompol saat itu.
Saking takutnya dia tidak berani tidur sampai sekarang karena meskipun dia melumpuhkan beberapa orang, kelompok orang lain akan datang kemudian. Bisakah dia melakukan ini sebaliknya? Meskipun tidak terlalu bersemangat, dia jelas penuh energi. Bagaimana dia bisa terlihat lesu seperti sekarang? Sialan Qin Xiao, sialan Chu Feng. Ah! Chu Feng bersin seketika dan kemudian mengutuk sialan Qin Xiao, apakah kamu memikirkan Raja Naga ini lagi? Qin Xiao, kamu benar-benar pantas mati. Qin Xiao mengusap hidungnya dan berkata pada dirinya sendiri dengan bingung, kakak ratu merindukanku lagi? Hehehe, aku tahu kakak ratu tidak tahan untuk meninggalkanku. Setelah mengatakan itu, dia tertawa bangga. Tidak heran kalau ratu pun memikirkanku. Aku harus menghiburnya. Wajah Lin Fan gelap dan dia menahan amarahnya dan berkata, jangan bicara omong kosong, bisakah aku berbohong padamu? Kali ini idenya agak rumit, kamu dengarkan perintahku dan bawa orang bersamaku untuk menjatuhkan mereka. Black Hawk mengangguk dan berkata, itu tidak masalah, bagaimanapun juga, Anda adalah Raja Serigala, jarang bagi Anda untuk meminta bantuan kami pasti tidak akan menolak. Tapi Serigala Tunggal, kamu meminjam 200 juta dolar AS dariku beberapa hari yang lalu, bisakah kamu membayarnya kembali dulu? Aku sedang kekurangan uang saat ini. Ketika Lin Fan mendengar ini, semangat juang dan momentum yang baru saja melonjak di hatinya tiba-tiba menghilang. Lin Fan memelototinya dan berkata dengan tidak senang, tutup mulutmu, aku Raja Serigala, bagaimana aku bisa berutang uang padamu? Black Hawk terbatuk dan berkata dengan canggung, maaf, terutama karena melihatmu seperti ini, aku agak curiga kau memakai narkoba dan sekarat, tapi suaramu membuatku percaya lagi padamu. Petik 2 petik, sudut mulut Lin Fan berkedut. Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa orang ini sangat menyebalkan? Kamu hanya perlu fokus pada citra dan auraku, kan? Aku belum mati, kalian hanya memikirkan gelarku sebagai raja, aku akan membunuh kalian selanjutnya. Lin Fan mengutuk dalam hatinya lalu berkata kepada mereka, jangan banyak bicara sekarang, keluarkan aku dulu lalu aku akan membawa kalian ke sana. Tunggu sebentar Serigala Tunggal, kami baru saja tiba dan bukankah seharusnya kau yang menghibur kami di Kerajaan Yan Agung? Kau bahkan meminta kami untuk mengeluarkanmu, apa kau terlalu percaya diri atau kau lupa siapa kami? Black Hawk tidak bisa menahannya lagi dan bahkan yang lain menatapnya. Urat-urat di dahi Lin Fan berdenyut-denyut. Tiba-tiba dia merasa sangat sulit untuk berbicara. Apa-apaan, kenapa mereka selalu membantahku? Bab 159 sialan. Di mana gelar serigala kesepian dan aura agung Raja Serigala? Mengapa orang-orang ini tidak begitu hormat? Apakah kamu ingin memberontak? Lin Fan menatap Black Hawk dengan tatapan buruk di matanya. Aku tahu kamu selalu ingin memberontak dan sekarang akhirnya aku menangkapmu, kan? Tunggu, giliranmu selanjutnya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian. Serigala Tunggal kau. Saat Black Hawk hendak menyela Lin Fan langsung marah dan mematahkan pagar baja dengan tamparan. Dia meraih leher Black Hawk dan meraung. Apakah kamu sakit sekali? Aku bertanya padamu, apakah kamu sakit jiwa? Mengapa kamu ikut campur saat aku sedang... Kamu sialan. Lin Fan bersumpah bahwa dia belum pernah begitu mudah tersinggung sebelumnya. Saya sudah mengatakan bahwa saya perlu tenang dan saya membutuhkan bantuan Black Hawk dan yang lainnya, jadi saya perlu berbicara dengan benar untuk saat ini. Akibatnya, ini memaksa saya untuk marah. Apa yang ingin kamu capai? Apa ada yang salah denganmu? Kenapa kamu banyak bicara? Kamu brengsek. Semakin dia bertarung, semakin marah dia. Lin Fan menendang tongkat baja padat menjadi dua dan bergegas keluar menunggangi Black Hawk dan menyerang ke kiri dan ke kanan. Hanya melihat gerakan dan postur mereka begitu otentik, sial mereka sangat galak. Itu seperti dia dipukuli oleh Chu Feng pada waktu itu, kecuali sekarang Lin Fan dan Black Hawk yang menggantikan mereka. Ada lagi yang ingin dikatakan. Lin Fan meraih kerah Black Hawk dan mengangkatnya. Black Hawk ketakutan dan merasa pusing. Kemudian dia ingat bahwa pihak lain adalah serigala penyendiri. Sialan. Lin Fan menatap penampilan jujur Black Hawk dan dengan marah menamparnya lagi. Dasar orang kulit hitam sialan, apa yang kau inginkan? Apakah kau seorang jalang? Kau harus membuat masalah denganku, ya? Setelah mengutuk, amarah Lin Fan banyak mereda. Melihat orang-orang yang mengelilinginya di kantor polisi, mulut Lin Fan berkedut. Sial, aku sangat marah sampai lupa tempat ini di mana. Lin Fan awalnya ingin mengabaikan mereka dan pergi, tetapi dia dengan cepat berpikir bahwa melakukan hal itu akan sangat buruk. Di tempat seperti kota Jingyu, ratusan petugas patroli dapat dikirim dalam waktu 5 menit. Jika identitasnya terungkap, ratusan atau ribuan tentara yang bosan dan sedang istirahat akan muncul. Memikirkan hal ini, Lin Fan diam-diam merangkak kembali melalui pagar baja yang rusak. Butuh waktu lama sebelum Hu Yang telah menghabiskan banyak upaya berhasil mengeluarkan Lin Fan dengan jaminan. Setelah diberi pelajaran oleh Hu Yang, wajah Lin Fan berubah muram. Chu Feng, Qin Xiao, aku si serigala tunggal keluar. Kalian berdua bisa menunggu untuk mati. Mana yang harus aku mulai duluan, Chu Feng atau Qin Xiao? Sulit sekali untuk memilih. Lin Fan mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana kalau kita urus mereka berdua sekaligus? Tapi sepertinya tidak begitu bagus, kurang sedikit ketegangan. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Qin Xiao yang mudah dibuli.
Setelah mengatakan itu, Lin Fan mengambil keputusan dan langsung menghubungi Qin Xiao. Qin Xiao sedikit terkejut ketika menerima telepon dari Lin Fan, lalu tersenyum dan berkata, "Aku akan keluar untuk menemuimu, tidak masalah, kamu tunggu di sana, aku akan datang setelah aku siap." Ketika Lin Fan mendengar Qin Xiao setuju, dia langsung mencibir. "Bodoh, apa kau pikir kau gangster? Aku menantangmu berkelahi, aku akan menyergapmu di jalan dan menangkap semua orangmu." Memikirkan ini, Lin Fan tertawa. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana raut wajah Qin Xiao nantinya. Qin Xiao langsung bersemangat dan segera berkemas dan pergi ke tempat Han Qian. Setelah mengetahui bahwa Lin Yumo juga ada di sana, Qin Xiao tersenyum lebih bahagia lagi. Pria yang baik, dia merasa bahwa dia menjadi semakin dan semakin hentai. Sekarang dia masih menunggu Lin Fan untuk keluar sebelum dia bisa memulai hubungan hanya untuk. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa saya baik hati dan tidak pernah memanfaatkan orang lain. Di jalan, Qin Xiao menelepon Chu Feng. "Hei, Xiao Qinglong, serigala bodoh itu telah keluar dan menantangku untuk bertarung. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya?" "Benarkah?" Ketika Chu Feng mendengar ini, dia langsung bersemangat. "Wah, orang ini sangat kuat. Aku menghabiskan begitu banyak uang dan akhirnya memaksanya keluar." Meskipun orang-orang itu tidak berhasil, Chu Feng sama sekali tidak peduli. Karena dia tahu bahwa semakin intens perlawanan maka semakin seru akhir ceritanya. Aku tidak tahu apakah serigala bodoh ini menggigit spray ketika dia menangis dengan getir di akhir cerita. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. "Kemarilah Anda tahu Master Zhang kan? Beritahu saya bagaimana keadaanku hari ini saat aku pergi keluar." Chu Feng meletakkan telepon dan meminta seseorang untuk membawa peramal yang ditemukan anak buahnya. Orang-orang memanggilnya Zhang Tianxi. Chu Feng melihat bahwa meskipun pihak lain tampak sedikit frustrasi dan tidak terlihat seperti seseorang yang cakap pada pandangan pertama, dia sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Zhang Tianxi dengan cepat memberitahu Chu Feng bahwa tidak akan ada masalah untuk keluar. "Raja Naga, apakah Anda ingin membeli beberapa jimat dari saya? Saya jamin jimat ini akan membantu Anda, Raja Naga." Zhang Tianxi segera mengeluarkan beberapa jimat dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu adalah Raja Naga yang hebat, aku akan menjualnya seharga 5 juta. Chu Feng menatapnya ke samping, merebutnya, dan kemudian menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. "Apakah kau menganggapku idiot?" Chu Feng berkata dengan marah, "Mengapa aku tidak merampoknya saja secara langsung? Kamu harus menipuku sial. Apa kamu benar-benar mengira aku naga biru kecil? Bah, apa kamu pikir aku Raja Naga sehingga aku bisa membodohimu?" Saat dia berbicara, Chu Feng memikirkan nama panggilan yang diberikan Qin Xiao kepadanya dan mengatakannya tanpa sadar. Sialan, Qin Xiao ini benar-benar tidak berguna. Semua perbuatan baik yang dikumpulkan oleh leluhur keluarga Qin dihancurkan olehnya seorang diri. Rumput. Chu Feng memasukkan jimat itu ke dalam sakunya dan meninggalkan villa tepi laut di puncak gunungnya dengan santai. Sekarang setelah Siu pergi, aku masih bisa bersantai sebentar. Sangat nyaman untuk tidak perlu berdesakan dengan para idiot dari keluarga Liu. Chu Feng mengembuskan napas segar dan merasa segar kembali. Hidup ini sangat menyenangkan. Dia bahkan merasa sedikit malu. Untuk membuktikan cintanya kepada Liu Xiu, dia hanya bisa berbagi kesulitan dengannya. Tapi sekarang aku mulai menikmatinya. Dia sangat malu, dia sangat malu. Xiu, maafkan aku. Tapi jangan khawatir, aku tetap harus kuakui meskipun tidak baik, hidup ini sangat menyenangkan. Chu Feng mengendarai mesin pengumpul kotoran untuk mati sambil berpikir dengan gembira. Dia merasa bahwa dia benar-benar telah disesatkan oleh Qin Xiao. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak pernah begitu boros. Akibatnya, dia sangat menikmati dirinya sendiri sekarang sehingga dia merasa tidak nyaman mengenakan barang-barang murah. Dia bahkan harus meminta staf hotel saudara Qin Xiao untuk memasak dan mengantarkan makanannya kepadanya. Sial, hidup mewah sialan ini benar-benar membuat ketagihan, hehehe. Chu Feng tertawa keras dan melayang di angin dan pada saat yang sama memberitahu anak buahnya untuk bergabung. Bukannya dia takut pada apapun, tetapi terutama jika Lin Fan tidak bisa mengalahkannya, dia harus menghentikan Qin Xiao. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat bagaimana Qin Xiao akan menghadapi pecundang itu hari ini. Bab 160, kamu benar-benar berani. Namun, sebelum dia bisa bahagia terlalu lama, hati Chu Feng mulai khawatir. Merasakan bahaya mendekat, dia segera memutar setir untuk menghindari bom waktu di depannya. Chu Feng sedikit tertegun lalu dia melebarkan matanya dan berkata, "Sialan Qin Xiao, kau benar-benar pantas mati. Dan Zhang Tianxi itu, aku akan membunuhmu ketika aku kembali." Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan cepat melompat keluar dari mobil dan menemukan tempat terpencil di hutan untuk bersembunyi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, batas kekuatannya bukanlah lelucon. Chu Feng bergerak diam-diam di hutan lalu mencari posisi pihak lain. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Chu Feng mengurus lebih dari selusin orang. Sialan Qin Xiao, sialan. Chu Feng melihat orang-orang ini dan mengutuk setiap kali dia berurusan dengan salah satu dari mereka. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi ketika Qin Xiao ada di sekitar. Chu Feng sangat curiga bahwa Lin Fan mengira Qin Xiao mudah dibuli dan punya uang. Jadi dia ingin memberi Qin Xiao pelajaran terlebih dahulu untuk mendapatkan uang, lalu menghabiskan uang untuk menyuruh seseorang membulinya.
Tapi Qin Xiao sangat brengsek sehingga dia hanya memanggil dirinya sendiri untuk menonton pertunjukan. Aku tidak melihat idiot sialan, aku benar-benar mempercayai kebohonganmu. Chu Feng mengutuk sambil memindai sekeliling untuk kemungkinan lokasi penyergapan. Teknologi anti pengintaian itu luar biasa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyingkirkan sekelompok orang yang tidak memiliki banyak kemampuan untuk menghindari ditembak. Sialan Qin Xiao, aku harus membunuh Zhang Tianxi itu ketika aku kembali sial. Aku benar-benar muak menonton acara ini. Chu Feng mengutuk dengan keras dan sangat menyesal mempercayai kebohongan Qin Xiao. Sekarang aku berlari sendirian di luar dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang bersembunyi. Chu Feng sedang berpikir untuk melarikan diri. Ini bukan tindakannya sendiri, jadi mengapa dia harus menjadi buruh untuk Qin Xiao? Namun, begitu pikiran ini muncul, dia tidak bisa tidak memikirkan wajah menggoda Qin Xiao yang berkata kepadanya, "Xiao Qinglong, kamu sangat lemah." Desis. Ketika Chu Feng memikirkan adegan ini, dia bergidik di sekujur tubuhnya. Dia bisa menerima ejekan, tetapi dia tidak ingin menerima godaan dari cucunya Qin Xiao. Bahkan jika dia pergi sekarang atau tidak, Qin Xiao akan menertawakannya, tetapi akan lebih serius jika dia menyelinap pergi. "Tuan Zhang, aku akan membunuhmu." Mata Chu Feng merah dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Seperti yang diharapkan, para peramal ini semuanya penipu. Mereka semua adalah sekelompok dukun palsu. Semuanya berhati-hatilah sesuatu terjadi pada salah satu dari kita. Orang ini sangat kuat, serang saja dia. Ketika Chu Feng mengutuk, salah satu dari mereka akhirnya bersuara sebelum mati yang menyebabkan dia ditemukan oleh yang lain. Segera seluruh orang berhenti bersembunyi dan menyergap kecuali beberapa yang menjaga sisanya, semua bergegas dengan senjata mereka. Chu Feng mengutuk persetan, bagaimana dengan keamanan publik kerajaan Yan Agung? Kenapa tidak ada yang peduli ketika sekelompok orang dengan senjata muncul di sini? Brengsek, aku akan mengeluh kepada orang-orang ini ketika aku kembali. Mereka hanya mengambil sumber daya dan tidak melakukan apapun. Chu Feng mengutuk lalu mengambil senjata dari mayat dan melawan balik. Tanpa sengaja, Chu Feng melihat sekilas sosok yang familiar dan berteriak, "Black Hawk, kau benar-benar berani menyergapku, kau sudah selesai, aku akan mengirim seseorang ke Amerika Serikat untuk membunuh seluruh keluargamu." Black Hawk terkejut ketika mendengar suara itu. "Hei, mengapa suara ini terdengar familiar? Aku merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya." "Black Hawk, apakah kamu bisu ketika aku berbicara denganmu?" Chu Feng bersembunyi di balik batu dan mengutuk dengan keras. Untuk sesaat Black Hawk bergidik dalam hatinya dan menjawab tanpa sadar, "Siapa kamu? Apakah kamu mengenali orang yang salah?" Chu Feng menggertakkan giginya dengan marah. "Enyahlah, kau pikir aku tidak akan mengenalimu jika kau memakai riasan? Ketika kau berlari ke istana Raja Nagaku untuk meminta bantuan, aku menerima upetimu." Oh, sial. Ketika Black Hawk mendengar ini, dia bergidik dan akhirnya tahu siapa Chu Feng itu. Untuk sesaat Black Hawk melihat ke arah Lin Fan dan berkata, "Raja Serigala, kamu memang hebat, kamu bahkan berani menyerang Raja Naga dari istana Raja Naga." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng melihat sekeliling dan segera menemukan beberapa sosok yang familiar. "Brengsek kau bajingan, kalian benar-benar mengeroyokku. Jika kalian tidak berlutut, aku akan mengirim seluruh keluargamu ke neraka." Saat dia berbicara, Chu Feng memanggil nama-nama orang itu satu persatu. Sepertiga dari orang-orang yang Lin Fan undang adalah orang-orang yang Chu Feng kenal. Untuk sesaat orang-orang itu tampak tidak bahagia. "Maaf, Anda salah orang, saya tidak mengenal Anda atau apapun, saya hanya lewat." Saat mereka berbicara, sekelompok orang mulai melarikan diri. Namun, dia tidak lari jauh sebelum dihalangi oleh orang-orang Chu Feng yang telah memberitahunya di jalan. Chu Feng berdiri saat ini dan mulai mengutuk sekelompok orang yang ditangkap. "Kalian semua bajingan, kalian begitu buta hingga berani menyerangku. Aku naga biru kecil, Raja Naga mengagumi keberanianmu." Setelah mengatakan bahwa dia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini dan menatap Lin Fan. "Kamu orangnya." Chu Feng menghampirinya dan menamparkan wajahnya sambil menjambak rambutnya dan berkata, "Kamu tidak percaya padaku ketika aku bilang kamu pecundang. Tidak hanya kamu memanggil sekumpulan ayam dan anjing, tetapi ada juga orang-orangku di antara mereka. Kamu benar-benar idiot." Setelah semua orang ditangkap, Chu Feng menemukan bahwa di antara kelompok umpan meriam ini, ada juga orang-orang dari Istana Raja Naga yang keluar untuk mendapatkan uang tambahan. Ini benar-benar dingin sekali. Semakin Chu Feng mengutuk, dia menjadi semakin marah. Meskipun dia tidak mengenal orang-orang yang menghasilkan uang tambahan ini, dia adalah Raja Naga. Bagaimanapun, dia hampir ditembak oleh anak buahnya. Akan memalukan jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu. Ketika Chu Feng memikirkan ini, dia merasa kesal. Akibatnya, luka Lin Fan yang belum pulih kembali memburuk. Lin Fan tercengang. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan berteriak, "Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu adalah Raja Naga dari awal? Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku, si Serigala Tunggal, akan menghindarimu. Kamu yang bodoh." "Beraninya kau melawan." Chu Feng menjambak rambutnya dan menggosokkannya ke tanah sambil mengutuk. "Bagaimana aku bisa berpura-pura keren jika identitasku terbongkar? Bagaimana jika kamu takut padaku?" "Bodoh, kamu masih memanggil bantuan. Coba panggil satu orang lagi untukku. Aku ingin melihat berapa banyak lagi orang yang bisa kamu panggil."
Dalam waktu singkat wajah Lin Fan digosok ke tanah dan berdarah. Black Hawk dan yang lainnya di samping gemetar. Naga hijau kecil ini sangat brutal, untungnya dia tidak memukulku. Hei hei. Yumo, aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa semuanya tidak seperti yang kau katakan, kenapa kau tidak percaya? Di sisi Han Qian menatap Lin Yumo tanpa daya dan berkata, meskipun Qin Xiao dan Chu Feng saling kenal, itu urusan mereka sendiri. Xiao Fan menyinggung Chu Feng. Jika Qin Xiao tidak ada di sana, Xiao Fan pasti sudah lama mati. Lin Yumo menatap Han Qian dengan marah dan berkata, ibu kecil, jika ini benar, lalu mengapa kamu tidak memikirkan mengapa dia tidak berurusan dengan Chu Feng? Apakah ada orang di kota Jingyu yang ditakuti oleh keluarga Qin? Mendengar ini, Han Qian tidak tahu bagaimana merespons. Jadi dia hanya bisa menatap tak berdaya pada Qin Xiao di sampingnya. Bab 161, jangan pedulikan urusan kami. Qin Xiao melihat Han Qian dan Lin Yumo menatapnya dan tanpa sadar berkata, mengapa kalian menatapku? Aku sedang mengambil makanan. Oh, tidak, masalah ini sebenarnya cukup rumit. Intinya adalah Chu Feng tidak mendengarkanku dan mengapa aku harus berkelahi dengan Chu Feng hanya untuk Lin Fan. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Lin Yumo sedikit terkejut dan terkejut mendapati bahwa itu tampaknya benar. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Chu Feng dan aku adalah mitra dan aku selalu bersikap baik di depannya. Lin Fan itu mencari kematian dan aku cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi kamu ingin aku berselisih dengan Chu Feng karena Lin Fan. Ini membuatku sangat sulit untuk menghadapinya. Ketika Lin Yumo mendengar kata-kata Qin Xiao, dia dengan enggan menerimanya sedikit. Bagaimanapun, jika ini benar-benar terjadi dari sudut pandang Qin Xiao, sebenarnya tidak perlu menyinggung orang-orangnya sendiri karena orang luar. Akan sama saja bahkan jika itu dia. Namun Lin Yumo bertanya jika itu masalahnya lalu mengapa kamu menyerang Xiao Fan, apakah kamu dipaksa untuk melakukan itu? Oh bukan itu. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang utama adalah aku harus menjaga kedua belah pihak selama Lin Fan tidak mati atau cacat. Tidak apa-apa dengan cara ini, Chu Feng tidak akan salah paham bahwa aku menyinggungnya demi orang luar. Ya, itu saja. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Lin Yumo menatap Qin Xiao, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun apa yang dikatakan Qin Xiao masuk akal, dia tahu bahwa Qin Xiao pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Melihat ekspresi Qin Xiao, Anda bisa tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Tetapi melihat ekspresi ibu tirinya, sepertinya dia benar-benar mempercayai Qin Xiao dan Lin Yumo merasa tidak berdaya. Han Qian memandang Lin Yumo dan berkata, Yumo, apa yang masih kamu pikirkan? Jika kamu benar-benar peduli pada Xiao Fan, kamu harus mencoba membujuknya. Lin Yumo menggigit bibirnya. Meskipun dia terlihat sedikit lebih muda, temperamennya hampir sama dengan Han Qian. Ia tidak memiliki pesona waktu dan lebih memiliki pesona seorang ratu. Qin Xiao terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wah, dia memang pantas menjadi putra kandungku. Surga selalu baik kepada protagonis. Kenapa aku, Qin Xiao, tidak mendapatkan perlakuan ini? Tapi aku bereaksi cepat. Itu tidak benar meskipun aku tidak memilikinya, orang lain punya. Aku Qin Xiao bisa menggunakan barang orang lain. Memikirkan hal ini, Qin Xiao tiba-tiba berhenti merasa iri dan malah menghela napas atas kemurahan hati para protagonis ini. Sungguh orang-orang baik. Tuan rumah tanpa mesin jahit yang sudah ada selama beberapa dekade, tidak akan ada orang sepertimu. Sistem dengan serius mengingatkan tuan rumah bahwa Anda tidak boleh melakukan ini terlalu hentai. Wajah Qin Xiao menjadi gelap dan dia dengan marah memarahi dalam hatinya. Diam kau anak durhaka, ayahmu akan memukulmu suatu hari nanti. Dami. Qin Xiao juga mengangguk dan berkata, perlahan Xiao Qian mengatakan yang sebenarnya dengan kepribadian Lin Fan, jika dia terus membuat masalah seperti ini, dia akan membawa masalah bagi saya suatu hari. Jika dia membahayakan saya pada saat itu, saya tidak akan bisa membantunya secara membabi buta. Pada titik ini Qin Xiao memandang Lin Yumo dan berkata, karena kamu adalah saudara perempuannya, kamu harus menjaganya dan jangan biarkan dia membuat masalah bagi saya. Dan bahkan jika Anda ingin membuat masalah, jangan fokus pada orang yang tidak mampu Anda sakiti. Jika tidak, akan sangat sulit bagi saya untuk menanganinya. Saat dia mengatakan ini, Qin Xiao mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa tidak berpikir bahwa Lin Fan seharusnya dipukuli sekarang, kan? Meskipun takdir Chu Feng banyak diambil, buff padanya bertumpuk seperti buku kematian yang tidak sesederhana itu. Raja prajurit biasa mungkin tidak dapat menahan keluaran Raja Naga. Sayangnya, saya harap Chu Feng tidak akan menahan diri dan menunjukkan kekerasannya sepuas hatinya. Kalau tidak, mengapa Lin Yumo datang untuk memohon padanya? Anda tahu Qin Xiao sekarang bosan dengan hari-hari yang dipaksakan dan lebih menyukai orang-orang seperti Su Yao dan Han Qian yang lebih patuh. Desis. Saya memang terlalu baik. Setelah tenang, saya mulai bergerak menuju keadilan dan kesucian. Qin Xiao percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan menjadi sebersih selembar kertas putih. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku merindukannya. Ada apa, Hos? Apakah kamu akan menjadi orang baik? Aku sangat sialan. Qin Xiao menjadi marah ketika mendengar apa yang dikatakan sistem.
Anak durhaka, apakah kamu sakit parah? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ayahmu sedang berfantasi? Beraninya kamu keluar dan menyela aku? Angkat pantatmu atau aku akan menghukummu hari ini. Tidak, sistem tidak mempercayai karakter host. Sistem dengan tegas menolaknya. Tetapi bahkan jika dia tidak menolak, itu akan sia-sia. Qin Xiao benar-benar tidak bisa melakukan apapun menghadapi udara. Orang yang bisa berbicara dengan udara tidak hebat, tetapi mereka sakit dan perlu pergi ke rumah sakit. Jika tidak, tidak ada yang akan peduli dengan istri mereka. Jika pada saat itu Anda dapat menghubunginya jika Anda membutuhkan sesuatu. Nomor teleponnya adalah. Itu bukan urusanmu. Lin Yumo menatap Qin Xiao dan berkata dengan dingin, aku akan menangani urusan Xiao Fan sendiri dan tidak akan menimbulkan masalah lagi untukmu. Tuan Qin, Anda bisa tenang. Saat dia berbicara, rasa dingin di wajahnya semakin dalam. Meskipun aku tahu kata-kata Qin Xiao tidak kredibel. Tapi apa yang dikatakan Qin Xiao sekarang memang masuk akal. Terlepas dari apakah apa yang dikatakan Qin Xiao itu benar atau tidak, kepribadian Lin Fan memang perlu diubah. Meskipun Qin Xiao tampak acuh tak acuh, fakta bahwa dia mengatakan ini tampaknya meningkatkan kredibilitasnya. Jika tidak, jika kamu terlalu peduli, itu akan menjadi masalah. Melihat Qin Xiao seperti ini, Lin Yumo menduga bahwa dia mungkin sedang memikirkan ibu tirinya, jadi dia menyetujui permintaan Han Qian. Namun nyatanya aku sama sekali tidak peduli tentang ini. Memikirkan ini, Lin Yumo menjadi marah tetapi kecurigaannya terhadap Qin Xiao telah banyak menghilang. Sebagian besar perhatian dialihkan ke Qin Xiao dan Han Qian. Lin Yumo memandang Qin Xiao yang duduk di sofa memeluk Han Qian dan menggertakkan giginya karena marah. Ibu kecil, aku akan mengurus urusan Xiao Fan, tetapi bukankah kita harus menghentikan situasimu? Lin Yumo memandang Han Qian dan berkata ibu kecil, kamu sudah dewasa, bagaimana bisa kamu begitu mudah tertipu? Ketika Han Qian mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia tergagap tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa sedikit malu sesaat ketika dia berpikir hubungannya dengan Qin Xiao bisa dirahasiakan. Akibatnya, Lin Yumo bertanya langsung ketika dia tiba hari ini tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, dia sangat yakin. Baru kemudian dia mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh putri angkat ini yang sebenarnya juga mencurigakan. Tapi sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Xiao berkata Lin Yumo tolong berhenti ikut campur dalam urusan antara aku dan ibu tirimu. Kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri dan kau ingin mengurus kami. Bab 162 Donasi Amal. Qin Xiao menyipitkan mata padanya dan berkata, kamu masih berpikir untuk membiarkan Xiao Qian menjadi janda untuk ayahmu? Dia bukan wanita ayahmu. Dia sudah bisa mendukungmu selama bertahun-tahun, jadi berbahagialah. Han Qian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Qin Xiao. Kemudian dia ingat bahwa dia adalah ibunya. Mengapa dia takut pada Lin Yumo? Lin Yumo juga tertegun sejenak, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Meskipun dia sangat marah, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Qin Xiao. Belum lagi Han Qian dan Qin Xiao, bahkan jika mereka menjemput siapapun dari jalanan, itu bukan giliran mereka untuk mengurusnya. Memikirkan hal ini, amarah Lin Yumo banyak mereda tetapi dia menjadi lebih marah ketika melihat Qin Xiao. Pada saat ini telepon seluler Lin Yumo berdering. Setelah menjawab telepon, Lin Yumo tiba-tiba menjadi cemas. Apa Xiao Fan seorang tentara bayaran? Lin Yumo berdiri di sana dengan linglung sejenak tanpa bisa berkata-kata. Qin Xiao juga berkedip menunjukkan ekspresi bingung. Sialan King Long kecil, apakah kamu akan memberi Lin Fan kesempatan untuk bertahan hidup dengan melakukan ini? Aku belum naik ke ranjang, bisakah kamu menungguku? Aku Giao kamu Giao. Qin Xiao mengutuk dalam hatinya bahwa King Long kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri dan benar-benar melakukan hal seperti ini. Untuk sesaat Qin Xiao juga ikut ke kantor polisi. Sejujurnya kau anak yang sangat hebat. Apakah kau menganggap tempat ini rumahmu? Jika kau pergi di pagi hari dan kembali di malam hari, aku. Begitu saya tiba di kantor polisi, saya mendengar suara yang familiar dari kepala petugas patroli. Lin Fan berjongkok di tanah dengan tangan di atas kepala dan seluruh tubuhnya tidak lagi dalam wujud manusia. Kecuali mulut yang keras, segala sesuatu yang lain menjadi lunak setelah membengkak. Qin Xiao mengabaikan yang lain, mengeluarkan tangannya dari pakaian Han Qian dan langsung menuju ke Xiao Qinglong. Xiao Qinglong, apa yang kau lakukan? Kau memenjarakannya dengan tuduhan ini dan kau masih bermain permainan kunba. Qin Mo menghampiri dan memukul kepala Chu Feng. Untungnya Chu Feng bereaksi cepat dan memblokir tangan Qin Xiao. Mulut Chu Feng berkerut dan tepat ketika dia hendak memberikan senyum jahat dan mengatakan sesuatu, dia merasakan sakit yang tajam di jari-jari kakinya. Qin Xiao menginjak jari-jari kakinya. Desis. Chu Feng menarik napas dan menurunkan tangannya. Kemudian telapak tangan Qin Xiao mendarat di kepalanya membuatnya memegangi kepalanya kesakitan. Qin Xiao, aku akan membunuhmu. Chu Feng sangat marah dan memelototi hal curang ini. Qin Xiao memutar matanya dan dengan murah hati tidak memperdulikannya. Dia berkata langsung, aku berbicara padamu. Jika kau memasukkan Lin Fan seperti ini, apa yang akan kita lakukan di masa depan?
Brengsek, kau tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia ada di sana. Bisakah kita melakukannya sendiri padanya? Chu Feng berkata dengan marah. Kau bilang padaku ada Kunba, tapi aku tidak mengirimnya masuk. Hanya saja idiot ini terlalu malas. Setelah aku mengirimkan pembantu yang kutemukan di penjara, dia mengkhianatiku. Setelah mengatakan ini, Chu Feng juga mulai mengutuk. Bajingan dari Black Hawk ini sangat tidak bermoral sehingga mereka benar-benar menyerahkan orang di balik layar. Apakah kamu tahu bahwa reputasimu telah hancur? Kamu telah merusak reputasimu. Ya. Tunggu, jika kamu memikirkannya dengan cermat, sepertinya tidak mungkin Black Hawk dan cucu-cucunya akan keluar dalam masa hidup ini. Dalam hal ini, tidak masalah apakah Anda memiliki kredibilitas atau tidak, kan? King Longah kecil, Chu Feng, menjadi semakin kesal ketika memikirkan hal ini. Alhasil, dia dipukul di bagian belakang kepalanya lagi. Qin Xiao berkata dengan tidak senang, kau tidak berguna, kau bahkan tidak bisa menakut-nakuti mereka. Mata Chu Feng hampir keluar karena dipukul. Wajahnya memerah. Mata yang menatap Qin Xiao penuh dengan niat membunuh. Tunggu saja sampai aku aman dan sehat di negara Yan Agung dan kemudian kamu akan melihatku naga biru kecil aku akan membuatnya aneh jika aku Raja Naga tidak menghukummu. Ketika saatnya tiba, aku akan menggantungmu, menelanjangimu, dan memukulimu. Kamu jalang. Ding. Nilai takdir Chu Feng 857. Chu Feng menatap Qin Xiao. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah meremehkan Qin Xiao 1000 kali dalam benaknya. Tidak sampai Qin Xiao berlutut dan memohon ampun, bersedia menjadi pengikut kecilnya, barulah Chu Feng dengan murah hati memaafkannya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Chu Feng berangsur-angsur naik. Hehe, betapa indahnya. Qin Xiao menatapnya dari samping. Ya Tuhan, apakah King Long kecil ini mengalami cedera otak? Jika tidak, bagaimana mungkin dia memelototinya sambil terlihat begitu cabul dan tidak senonoh? Kenapa kau peduli dengan Kunba ini? Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan menarik tangannya yang hendak memukul kepalanya. Jika dia terus memukulnya, otak Xiao Qinglong akan rusak. Jadi Qin Xiao bertanya kepada walinya, katakan padaku apa yang terjadi. Aku akan melihat apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Setelah mendengar ini, pelindung berkata oh dan kemudian melaporkan situasinya kepada Qin Xiao. Ketika Qin Xiao mengetahui bahwa ada orang-orang dari Istana Raja Naga di antara orang-orang yang diguncang Lin Fan, dia menyela penjaga dan mengeluarkan ponselnya untuk merekam video. Jika dia terlibat dalam dunia bawah global di masa depan, dia harus melelang video ini. Aku hanya tidak tahu apakah harga yang ditawarkan oleh Istana Raja Naga yang ingin mengambilnya kembali lebih tinggi atau apakah harga yang ditawarkan oleh orang lain lebih tinggi. Hai. Investasi gratis lainnya. Aku sangat jenius dalam menghasilkan uang. Oke, Anda dapat melanjutkan. Penjaga itu melihat operasi Qin Xiao dengan ekspresi aneh tetapi masih mengangguk dan berkata jika kami tidak mengenali tanda-tanda tingkat rendah Istana Raja Naga, kami hampir kehilangan sekelompok pekerja. Raja Naga sangat marah sehingga dia menonaktifkan Black Hawk dan yang lainnya dan mengirim mereka masuk. Tapi Tuan Qin, jangan bilang tindakan Raja Naga secara langsung memberi kami identitas hukum di Kerajaan Yan Agung dan kami juga memenangkan banyak jasa kelas 2. Ketika dia mengatakan ini, penjaga itu meniru senyum jahat Xiao Qinglong tetapi tampak agak dipaksakan dan kaku, sama sekali tidak senatural Xiao Qinglong dan Qin Xiao. Jadi dia menyerah dan melanjutkan kemudian Black Hawk dan anak buahnya tidak berani menyinggung Raja Naga tetapi mereka masih marah sehingga mereka mengkhianati Lone Wolf kan ya. Lone Wolf yang mengkhianati mereka berharap mendapat pengurangan hukuman. Kelopak mata Qin Xiao berkedut ketika mendengar kata-kata ini. Sial. Apakah semua orang ini begitu genit sekarang? Mengapa mereka harus menjadi orang keenam ketika ada begitu banyak hal lain yang bisa dilakukan? Apakah kamu masih basah? Qin Xiao merasa sedih untuk masa depan dunia bawah tanah setelah mendengar apa yang dia dengar. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau bicarakan? Chu Feng sadar kembali dan mendengar bahwa bawahannya benar-benar melaporkan detailnya kepada Qin Xiao. Dia sangat marah hingga menamparkan kepala bawahannya. Penjaga itu dipukul begitu keras hingga dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, kepalanya berdengung, dan matanya hampir keluar. Chu Feng menunjuknya dan berteriak, kamu ini apa? Apa kamu tidak lihat dia sedang merekam video? Jika ini sampai keluar, apakah aku masih bisa menjaga martabatku sebagai Raja Naga? Apa kau tidak tahu bahwa brengsek ini mencoba menipuku sepanjang hari? Saat dia mengatakan itu, Chu Feng naik dan mulai memukulinya dengan kasar lagi. Pelindung itu memegangi kepalanya dengan tangannya, tidak tahu bagaimana melawan. Butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk melepaskan penjaga yang berkata dengan sedih Raja Naga, aku tidak peduli dengan hubunganmu, kan? Brengsek, apa kau rabun jauh atau buta? Jika benar-benar tidak berhasil, gali saja bola matamu dan sumbangkan kepada seseorang yang membutuhkan. Bab 163 Aku tidak peduli. Chu Feng menjambak rambutnya dan berkata, brengsek kau, aku benar-benar tidak tahu apakah ada yang salah dengan mata atau otakmu. Bagaimana bisa kau tahu bahwa aku memiliki hubungan baik dengan bajingan ini? Aku akan mengangkat tengkorakmu dan melihat apa yang terjadi dengan otakmu. Apakah berjamur atau berkarat? Penjaga itu gemetar dan berteriak tidak.
Qin Xiao tidak tahan lagi jadi dia menarik Chu Feng dan berkata, Xiao Qinglong, jangan lakukan ini, bukankah ini perilaku seorang tiran, ini tidak baik. Kenapa kau peduli sekali? Chu Feng berkata dengan marah, itu semua gara-gara kau, idiot. Terlebih lagi, aku sangat marah sekarang. Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini, lalu dia tiba-tiba menyadari, jadi kau sangat marah. Jangan khawatir, aku akan menghubungimu dan mengirim beberapa gadis ke sana. Chu Feng membentaknya ketika mendengar ini, apa kau idiot, apakah itu yang kumaksud? Kau bisa sebetulnya tidak apa-apa, tapi aku ingin sesuatu yang bagus dan bersih, jadi sebaiknya kau tidak memberiku perawatan sambil lalu. Qin Xiao memberi isyarat oke dan berkata, apa kau masih tidak yakin padaku? Aku tidak akan pernah menipumu dalam hal ini, aku jamin kau akan puas. Bagus kalau begitu, tapi kau harus memberiku beberapa lagi, satu untuk setiap saudaraku. Chu Feng berkata dengan senyum jahat, itu akan dimasukkan ke akunmu. Qin Xiao terdiam, lalu dengan murah hati dia menemukan sekelompok orang baru dari perusahaan selebritas internet di bawah Qin Lin. Melihat Qin Xiao melakukan sesuatu seperti ini, Chu Feng segera tersenyum, kerja bagus, aku sangat puas dengan pekerjaanmu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kamu sedang bermimpi dengan mata terbuka. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qin Xiao menamparkan bagian atas kepalanya. Kamu sangat puas, kamu pikir aku bawahanmu, apakah kamu tahu bagaimana berbicara? Chu Feng mendesis. Oh sial. Aku lupa bahwa ini bukan dunia spiritual imajinasiku sendiri. Melihat Qin Xiao bersikap baik padanya, dia berpikir bahwa ini ada di dunia spiritualnya sendiri. Sialan, ini dunia nyata, kenapa kau bersikap sopan padaku? Chu Feng mengusap kepalanya, memelototi Qin Xiao dengan sengit, lalu meninggalkan kantor polisi sambil mengutuk. Duh. Qin Xiao meraihnya dan berkata, Xiao Qinglong, kamu mengirim serigala bodoh itu ke sini dan kamu hanya akan mengabaikannya. Bagaimana aku bisa menipunya di masa depan? Tube. Chu Feng langsung tertawa, mengapa aku harus peduli padanya? Aku tidak membunuhnya, dan bukankah kamu punya aku di sini? Qin Xiao memelototi dengan marah, apakah kamu sakit? Kamu memasukkan seseorang ke sana dan memintaku untuk mengeluarkannya? Apa yang kamu... Lalu aku tidak peduli. Chu Feng menjentikkan poninya dan berkata dengan keren, pokoknya aku tidak punya cara untuk membantumu jika kamu ingin menipuku. Kamu bisa menipu dirimu sendiri, tapi aku memperingatkanmu jika kamu kembali menipuku. Aku akan terbang dan tidak akan pernah kembali ke negara Dayan lagi. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Qin Xiao membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya, Kak Liu, kamu tidak menginginkannya lagi. Mendengar ini, Chu Feng sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, aku lupa mengatakan, aku juga akan membawanya pergi. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia tiba-tiba terdiam dan menatapnya lurus-lurus. Setelah sekian lama Qin Xiao berkata, Chu Feng, kau tidak berpikir bisa pergi dengan selamat kan? Aku akan menangkapmu dan memberimu beberapa jasa khusus. Chu Feng tertawa ketika mendengar ini, apakah kau mengancamku? Qin Xiao, bagaimana menurutmu? Chu Feng tertawa lebih bahagia lagi menepuk bahu Qin Xiao dan berkata, tidak ada gunanya kamu mengancamku, apakah kamu tahu kenapa? Qin Xiao menggelengkan kepalanya. Chu Feng mengangguk setelah melihat ini dan kemudian meraung pada Qin Xiao. Kalau begitu biar saya beritahu, karena ini negara Yan Agung sialan, saya harus bersikap baik di sini. Anda ingin saya menyelamatkan sekelompok pemimpin bandit, apakah Anda gila? Biarkan saya bertanya, apakah Anda sudah gila? Anda benar-benar meminta saya, Raja Dunia Bawah Global, Xiao Qinglong, untuk pergi ke kerajaan Yan Agung untuk menyelamatkan orang, terutama tentara bayaran. Jika Anda memiliki pikiran yang normal, Anda tidak akan mengatakan hal seperti Qin Xiao. Qin Xiao terkejut sesaat ketika mendengar kata-kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng menekan pundaknya dan memarahinya, Qin Xiao tidak dapat menemukan cara untuk membantah. Astaga! Apa yang dikatakan Xiao Qinglong sangat masuk akal. Chu Feng memandang Qin Xiao yang terdiam, tersenyum dan menepuk bahu Qin Xiao dan berkata, sekarang kau tahu mengapa aku tidak takut dengan ancamanmu, karena aku tidak punya pilihan. Brengsek kau idiot bodoh! Setelah memarahi Qin Xiao, Chu Feng melambaikan tangannya dan pergi bersama pengawalnya meninggalkan Qin Xiao berdiri di sana sendirian dalam diam. Setelah tiba di tempat parkir dan masuk ke mobil, Chu Feng merasa segar. Sialan, rasanya sangat enak. Akhirnya aku memarahi bajingan ini dan dia pergi dengan selamat. Ini sangat mengasyikkan. Chu Feng berkata lalu dia berbalik ke banyak penjaga. Apakah kalian merekam momen pentingku barusan? Salah satu penjaga mengangkat teleponnya dan berkata, Raja Naga, aku merekamnya. Kerja bagus, aku akan memberimu gadis tambahan nanti. Chu Feng tertawa dan mengambil teleponnya secara langsung. Semua yang lain diedit sehingga hanya menyisakan sorotan saya sendiri. Melihat gambar di atas, darah Chu Feng tiba-tiba mendidih. Ini sangat menyenangkan. Ini juga menambahkan sentuhan materi ke dunia spiritual seseorang. Chu Feng dengan cepat menyimpan video itu dan mencadangkan 100 salinan yang menyembunyikannya di berbagai tempat di internet untuk menghindari ditemukan oleh Qin Xiao. Sialan! Kapanpun Anda merasa tidak bahagia lain kali, keluarkan saja videonya dan tonton, itu pasti akan membuat Anda bahagia. Qin Xiao butuh beberapa saat untuk bereaksi. Sialan, Xiao Qinglong lumayan bagus, dia benar-benar berdiri. Hara Xiao yang luar biasa. Qin Xiao tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Sebenarnya ada hari ketika aku dipandang rendah oleh Xiao Qinglong.
Namun Qin Xiao terlalu malas untuk peduli pada Lin Fan. Sialan, Xiao Qinglong tidak peduli. Kalau begitu aku tidak peduli. Qin Xiao hendak pergi setelah mengatakan itu. Namun pada saat ini Han Qian yang telah mengetahui situasi dari kejauhan segera mendatangi Qin Xiao dengan cemas. Qin Xiao, bisakah kamu membantu Xiao Fan? Qin Xiao memutar matanya dan berkata, Nyonya, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Meskipun keluarga saya kaya, itu hanya sedikit uang. Anda mempersulit saya. Han Qian tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menatap Qin Xiao dalam diam.